Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, channel Syadid Official akan menampilkan lagi sebuah video yang mana ini penyampaian dari beliau, ya. Dan biar kita tidak salah paham dan tidak salah pemahaman, ini simak baik-baik, ya. Simak baik-baik. Ini sangat penting dan saya ulangi, ini sangat penting. Ini mengenai pekerjaan yang mana ada orang atau banyak orang yang bertanya, jangan fokus ke pendidikan saja kepada beliau, gimana biar bisa fokus pada lapangan kerja, ya. Dan ini kejelasannya dari beliau, biar teman-teman menyimaknya dan jangan sampai di skip, tonton sampai selesai dan jangan sampai di skip. Saya ulangi, jangan sampai di skip, ya, biar tidak salah paham dan tidak salah pemahaman, ya. Biar kita tidak lama-lama, kita simak dulu sama-sama, ya. Silahkan. Banyak orang yang bertanya pada saya, jangan terus-terusan memperhatikan pendidikan, perhatikan juga ketersediaan lapangan kerja. Apa yang saya lakukan selama ini? Mendorong percepatan pertumbuhan pembangunan kawasan Surya Cipta. Di dalamnya ada pabrik mobil BYD dan setelah itu akan beberapa pabrik mobil lagi tumbuh di Kabupaten Subang. Itu adalah bagian dari upaya untuk ada segera tersedia lapangan kerja. Mendorong percepatan pembangunan kawasan industri di Indramayu, di Cirebon, di Majalengka, di Purwakarta, kemudian di Kerawang, di Bekasi, di Bogor, di Garut, di Bandung, di Sumedang. Ini adalah upaya-upaya untuk mendorong agar pabrik-pabrik segera berdiri dan beroperasi. Dan akhirnya lapangan kerja akan tersedia. Yang kedua adalah mendorong agar pendidikan memiliki basic industri, dibangun kedisiplinannya, dibangun orientasi dan visinya, sehingga anak-anak Jawa Barat bisa bekerja secara profesional di perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa Barat. Mendorong beasiswa bagi mahasiswa untuk jurusan engineering sesuai dengan kebutuhan kawasan industri untuk program diploma maupun program S1. Nah, kemudian juga mendorong percepatan perizinan yang lama-lama sudah selesai sekarang, izinnya sudah pada keluar, nggak mandek lagi. Kemudian mendorong percepatan pembebasan tanah, agar tanah-tanahnya segera dijual oleh masyarakat yang di kawasan industri dengan harga yang kompetitif. Jangan terlalu tinggi juga di luar nalar, karena akan mengalami kesulitan, kita kalah kompetisi sama Vietnam. Kemudian yang berikutnya adalah membersihkan aksi premanisme yang mengganggu iklim investasi. Kemudian yang berikutnya juga adalah yang saya lakukan hari ini, kita sedang mengerjakan konsep sistem lamaran kerja, tidak lagi mesti harus datang ke tempat kerja, melahirkan antrian percaloan. Nanti perusahaan cukup melihat database yang ada dalam sistem database ketenaga kerjaan di Jawa Barat. Nanti orang-orang yang punya kualifikasi sesuai dengan spesifikasi industrinya akan diundang, diwawancara. Setelah lulus baru mereka memenuhi persyaratan. Ini adalah cara-cara kami untuk menyelesaikan berbagai problem pengangguran di Jawa Barat. Dan kemudian juga pemerintah provinsi mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat, agar orang Jawa Barat bisa pada kerja. Kuli manggul kerja, kuli ngaduk kerja, kuli nembok kerja, sopir bisa kerja, barang-barang terjual dan terregulasi dengan baik. Ini adalah cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Untuk apa? Agar rakyat Jawa Barat bisa bekerja. Tetapi tidak mungkin besok langsung dibuka lapangan kerja. Kenapa? Pabriknya lagi dibangun. Perlu waktu. Untuk itu jangan ada hambatan. Sehingga saya harapkan tahun depan pabrik-pabrik itu sudah beroperasi dan sudah menerima pegawai. Dan pegawainya adalah rakyat Jawa Barat yang sudah terlatih, terdidik, dan disiplin. Ya, jadi seperti itu teman-temanku dan saudara-saudaraku semua. Mungkin teman-teman sudah menyimak dan sudah menonton seperti apa video yang saya tampilkan barusan dari beliau, Kang Deddy Mulyadi, ya, mengenai lapangan kerja yang mana Kang Deddy Mulyadi atau pemerintah Jawa Barat berupaya untuk buka lapangan kerja yang mana supaya dari kuli bangunan atau kuli yang lainnya
biar bisa bekerja, yang mana disampaikan oleh beliau Kang Deddy Mulyadi begitu ya teman-teman. Ya, pastinya teman-teman sudah menyimak dan sudah menonton seperti apa yang disampaikan oleh beliau Kang Deddy Mulyadi, yang mana beliau berupaya supaya terbuka banyak lapangan kerja ya, kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman, biar tidak salah paham, teman-teman sudah menyimak ya. Ya, dari saya channel Syadid Official, jika salah pengertian dan salah pemahaman dari saya, minta maaf sebesar-besarnya. Dari saya, jika salah ucapan dan salah apa yang saya lontarkan dan saya sampaikan, jika salah dan apa yang saya ucapkan, jika salah saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya ulangi, minta maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih sebanyak-banyaknya. Terima kasih banyak untuk teman-temanku dan saudara-saudaraku semua. Saya akan tutup videonya. Saya ulangi, minta maaf sebesar-besarnya dan terima kasih banyak-banyaknya. Jadi itu saja teman-teman dari channel Syadid Official.